Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD selaku dosen mata kuliah program komputer yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk membuat video pengaplikasian GeoGebra. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Silva Hasna Hanifah dengan NIM 205140006 dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Dalam video ini, saya akan mentutorialkan pengaplikasian GeoGebra mengenai yang pertama, menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Yang kedua, menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Dan yang ketiga, visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Yang pertama, menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Langkah yang pertama, kita input pertidaksamaannya, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 15. Lalu untuk pertidaksamaan yang kedua, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 20, kemudian enter. Lalu untuk x lebih besar dari sama dengan 0 dan y lebih besar dari sama dengan 0. Lalu kita bedakan warna pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan kedua. Di sini saya memilih warna biru untuk pertidaksamaan ke-1 dan untuk pertidaksamaan kedua saya memilih warna abu. Kemudian untuk mengganti fillingnya, kita bisa klik titik 3 pada pertidaksamaan, kemudian pilih setting, lalu kita pilih style. Pada style kita pilih filling, kemudian pilih hatching. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita klik titik 3, kemudian pilih setting, lalu pilih style, kemudian pada filling kita pilih hatching. Untuk X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0, saya memilih warna putih. Selanjutnya, ketik persamaan X ditambah Y sama dengan 15, kemudian enter. Untuk persamaan yang kedua yaitu 2X ditambah Y sama dengan 20, kemudian enter. Lalu X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Selanjutnya, kita buat titik perpotongannya dengan klik point, kemudian pilih intersect. Lalu kita klik persamaan 1 dengan sumbu Y, maka akan muncul titik A. Lalu klik persamaan 1 dengan persamaan 2, maka akan muncul titik B. Klik persamaan 2 dengan sumbu X, maka akan muncul titik C. Kemudian klik sumbu X dan klik sumbu X dan klik sumbu Y, maka akan menghasilkan titik D. Untuk membuat arsiran, daerah penyelesaiannya yaitu dengan menghubungkan 4 titik tersebut dengan poligon. Langkah selanjutnya kita move terlebih dahulu, lalu pilih poligon. Lalu kita hubungkan titik A ke titik B, titik C, titik D, dan kembali ke titik A. Untuk memperjelas dan mewarnai arsiran, klik kanan atau titik 3 pada poligon, kemudian pilih setting, lalu pada color, saya memilih warna pink,
Lalu kita tambahkan opacity-nya untuk memperjelas arsiran. Kemudian untuk menamai titiknya, kita klik kanan pada titiknya, lalu kita pilih setting, kemudian pada basic kita pilih name and value. Lakukan langkah yang sama untuk titik-titik yang lainnya. Setelah itu, untuk menghitung nilai optimum, kita ketahui bahwa fungsi optimumnya yaitu Z sama dengan 20X ditambah 10Y. Maka input NA sama dengan 20X NA sama dengan 20X ditambah dalam kurung A ditambah 10Y dalam kurung A. Kemudian kita enter. Lalu untuk NB sama dengan 20X dalam kurung B ditambah 10Y dalam kurung B, kemudian enter, lalu NC sama dengan 20X dalam kurung C ditambah 10Y dalam kurung C, kemudian enter. Sehingga didapat nilai optimumnya pada titik B dan titik C, yaitu titik B dengan titik 5,10 dan titik C yaitu 10,0 dengan nilai Z yaitu 200. Yang kedua, menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Yang pertama, ganti koordinat sumbu X menjadi bentuk derajat dengan klik kanan, kemudian pilih grafik. Pada basic bagian dimension kita masukkan X min-nya negatif 100, untuk X max-nya 360, untuk Y min-nya negatif 5, dan untuk Y max-nya 5. Kemudian pada X axis kita pilih distance, masukkan 30, kemudian pada label kita isikan X dan unit kita isikan derajat. Kemudian pada Y-axis kita pilih distance, kemudian masukkan 1, lalu pada label kita isikan Y. Maka akan muncul sumbu kartesius dengan jarak tampilan sudut sebesar 30 derajat. Lalu input fungsinya yaitu fx sama dengan 2 sin dalam kurung 2x derajat ditambah 180 derajat, kemudian enter. Maka akan muncul tampilan grafik seperti ini. Syarat X yaitu X lebih besar dari sama dengan 0 dan X lebih kecil dari sama dengan 360 derajat. Kita masukkan ke dalam fungsi yang pertama dengan double klik, lalu masukkan dalam kurung 0 derajat kurang dari sama dengan X derajat kurang dari sama dengan 360 derajat, kemudian enter.
Lalu untuk menentukan titik potongnya kita pilih poin, kemudian pilih intersect, atau kita juga bisa memakai roots dengan mengklik grafiknya. Maka akan muncul perpotongan grafik dengan sumbu X. Lalu untuk menamai titiknya kita bisa klik kanan, kemudian pilih setting, kemudian pada basic kita pilih name and value. Untuk titik B sama, kita pilih setting, kemudian pada basic kita pilih name and value. Untuk titik C juga kita pilih setting, kemudian pilih name and value. Kemudian untuk menentukan titik puncaknya kita pilih poin, kita move terlebih dahulu, kemudian kita pilih poin, lalu pilih ekstremum, kemudian kita klik grafiknya, maka akan muncul titik puncak dari grafik tersebut. Kita munculkan nama dan nilai untuk parabolanya, yaitu dengan klik kanan, lalu pilih setting, kemudian pada basic kita pilih name and value, maka akan muncul nama dan nilai parabolanya. Kemudian untuk menamai titik-titiknya kita klik kanan, atau bisa langsung pada kolom aljabarnya, kita pilih setting, kemudian pada basic kita pilih name and value. Lakukan hal tersebut untuk titik-titik selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar grafik dari fungsi trigono fx sama dengan 2 sin dalam kurung 2x derajat ditambah 180 derajat, yaitu seperti pada tampilan grafik ini. Dan yang ketiga, visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Langkah yang pertama, kita input fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 6, kemudian enter. Lalu langkah yang kedua, untuk membuat titik potong dengan sumbu X, kita pilih poin, kemudian pilih intersect, lalu kita klik grafik dan sumbu X-nya. Maka akan muncul titik A. Selanjutnya kita input batas nilai X sama dengan 1, kemudian enter, maka akan muncul garis X sama dengan 1. Untuk membuat titik potong grafik dengan garis dan garis dengan sumbu X, kita klik poin, kemudian kita pilih intersect, lalu kita klik grafik dan garis, sehingga muncul titik B, dan kita klik garis dengan sumbu X, maka akan muncul titik C.
Kemudian kita hilangkan garis X sama dengan 1 dengan klik lingkaran berwarna. Hubungkan titik B dan titik C. Kita perbesar agar terlihat. Kita hubungkan titik B dan titik C dengan klik line. Kemudian pilih segmen. Lalu kita hubungkan titik B dan titik C sehingga muncul segmen G. Sebelum memasukkan rumus surface, kita munculkan slidernya terlebih dahulu, yaitu dengan klik slidernya, klik tampilan Cartesius, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di bagian angle di instrument kita masukkan 0,5, lalu pilih OK. Kemudian akan muncul slider dengan alpha 45 derajat, kita ubah menjadi 0 derajat. Kemudian tampilkan 3D grafiknya, yaitu dengan klik titik 3, kita pilih 3D grafik, maka akan muncul 3D grafiknya. Untuk dua dimensi kita bisa menggeser seperti ini, dan untuk 3D kita bisa putar atau geser seperti ini. Kita geser-geser, kita perkecil agar terlihat grafiknya. Setelah itu kita input rumusnya, yaitu surface dalam kurung A, F dalam kurung A plus B, FA sin B, A, X dalam kurung A kapital, XB, B, 0, alpha. Kemudian enter. Maka akan muncul rumus surface-nya. Pada slider ini, kita bisa geser dari 0 ke 360 derajat. Atau kita bisa play pada slidernya seperti ini. Kita stop. Maka tampilan dari grafik 3D dari fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 6, yaitu seperti ini. Kita putar-putar, kita rotasikan agar terlihat dari segala arah. Di sini kita pilih sudutnya 360 derajat.
kita lihat di sini terdapat lubang. Nah, lubang inilah yang disebut dengan volume benda putar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.